Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvika Nurliza dari kelas 2A. Saya akan mereview materi hukum pidana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, yang didampingi oleh Dr. M. Rendi Aridayandi, SHMH. Di pertemuan ke-6 ini, beliau menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana. Menurut KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kejahatan yang tercantum di dalam buku 2, mulai dari pasal 104 sampai pasal 488 KUHP. Dan yang kedua adalah pelanggaran yang tercantum di dalam buku 3, pasal 489 sampai pasal 569 KUHP. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya akan lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga dalam penilaian yang didasarkan pada kualitatif bahwa delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Tapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan apa yang dimaksud dengan delik pelanggaran. Juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Jadi secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan meskipun perbuatan tersebut belum diatur di dalam undang-undang. Delik kejahatan ini seringkali kita sebut sebagai mala per se atau delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang baru diketahui sebagai delik atau tindak pidana setelah dirumuskan di dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala qualia prohibia atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik karena setelah dirumuskan dalam undang-undang. Menurut doktrin, ada beberapa pembagian tindak pidana, yaitu menurut delik formil dan delik material. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebutkan akibatnya. Atau dengan kata lain, yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sementara delik material adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Jadi dalam perkataan lain, yang dilarang dalam delik material adalah akibatnya, bukan perbuatannya. Lalu dibagi ada yang namanya delik commissions, dan delik commissions per omissionem commissa. Delik commissionis adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif, berarti melakukan delik commissionis. Suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang disebut delik omissionis. Jadi apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu tidak dilakukan, itu berarti melanggar dengan tidak berbuat, berarti melakukan delik omissionis. Sementara delik commissionis per omissionem commissa adalah delik yang dapat diwujudkan baik berupa berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Lalu ada lagi yang disebut dengan delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan, sementara delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan. Lalu juga ada delik tunggal dan delik berganda, ada delik aduan dan bukan delik aduan. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang lain yang bersangkutan atau yang dirugikan. Artinya apabila tidak ada aduan, maka delik ini tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan atau dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Ada juga delik politik dan delik umum, ada delik khusus dan delik umum. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini seringkali disebut sebagai gemene delicten atau algemene delicten. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu. Misalnya pegawai negeri atau anggota militer. Sekian, terima kasih.